Qalbu itu sering disebut sebagai hati ya. Lalu limadza sumiyal qalbu qalban, katanya likasrati taqallubihi. Kenapa sering qalbu, hati ini disebut qalbu? Hati yang sehat, ada yang hati yang sakit, ada hati yang mati kan kata. Gitu. Ini di dalam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi fisik manusia itu terbagi pada 3 hal tadi. Sampai Nabi menggambarkan begini, kalau seorang manusia dikasih oleh Allah satu gunung emas gitu ya. Gunung emas ini belum dikelola dengan baik, dia sudah mikir dapat gunung emas yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bagaimana kita kemudian menjaga kesehatan hati itu, Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat filah Anas Indonesia Channel dimanapun berada, kembali lagi di channel kita yang luar biasa bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bertambah lagi keimanan kita, bertambah lagi pengetahuan kita, agar iman dan amal kita juga semakin berkualitas insyaallah ya. Dan hari ini gitu ya, kita akan bahas bersama guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Ade Bunyamin begitu ya. Tentang apa sih gitu ya? Suatu hal yang orang-orang mungkin pernah ada ujaran lucunya gitu ya, hati-hati dengan hati katanya gitu ya. Hati-hati dengan hati gitu ya. Kenapa dengan hati gitu? Karena kata orang hati ini menjadi cerminan gitu ya, menjadi ada yang bilang sebagai imam gitu ya, sebagai pengendali amal-amal kita begitu ya, sebagai sebagai pengendali begitu ya, sehingga kalau amalnya seperti apa itu akan menunjukkan hatinya bagaimana. Nah, gimana nih kita mengukur atau kita mendalami hati yang baik sehingga menjadi amal yang baik itu seperti apa? Atau mungkinkah amal itu baik tapi hatinya tidak baik? Nah, ini kita akan kaji bersama dengan guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Ade Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, Ustadz. Hati ini, Ustadz. Gimana nih, Ustadz? Ada sebuah hadis diterima oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi dia bercerita, hadisnya dipanjang sebetulnya. Jadi kalimat awal itu innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, dan Nu'man mempraktekkan sambil menutup kupingnya kayak gini. Sungguh yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada yang disebut dengan syubhat. Dan seterusnya gitu ya. Di akhir penutup hadis itu, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sungguhnya di tubuh manusia itu ada yang disebut dengan, ada yang segumpal darah. Kalau itunya beres itu sehat gitu ya si hatinya, maka dia sehat seluruh fisiknya, sehat juga amal-amalnya. Tapi sebaliknya kalau itunya rusak hatinya, si segumpal darah itu, maka rusak fisiknya, rusak juga amalnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah jika itu yang dimaksud adalah qalb. Qalbun itu hati sering disebut sebagai qalbu itu sering disebut sebagai hati ya. Lalu limadza sumiyal qalbu qalban, katanya likasrati taqallubihi. Kenapa sering hati ini disebut qalbu? Karena sering bolak-baliknya. Jadi memang qalbu itu sering kan yazid wa yanqus, iman kita ini tambah kadang berkurang. Nah ini kadar iman kita bertambah, kadang kita berkurang. Nah ini kalau iman sampai di qalbu itu seperti itu, pasang surut ya. Nah ada hati yang sehat, ada yang hati yang sakit, ada hati yang mati kan kata. Gitu. Ini di dalam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi fisik manusia itu terbagi pada 3 hal tadi dalam diri manusia. Jadi kata beliau, manusia itu terdiri dari 3. Satu ada yang disebut dengan fisik. Jasadnya, jinsun. Kemudian ada yang disebut dengan nafsun, itu lebih kepada syahwat, dan ada yang ketiga yang disebut ruh. Jadi 3 aja. Fisik, ada ruh, ada syahwat, kata beliau. Nah, di mana letak kolbu ini? Kolbu yang tadi itu letaknya di fisik kita. Allah simpan kolbu untuk menampung apa? Menampung yang 2 ini, gitu ya.
antara ruh dengan syahwat. Syahwat. Oke. Ruh berasal dari kata roha ya ruhu rohatan. Jadi sifatnya kalau ruh itu tenang, damai, taat gitu ya. Senang pada kebajikan. Makanya orang yang ruhnya kuat itu pasti tidak akan syirik. Imanannya kuat, jauh dari kesyirikan. Bawaannya baik aja dia. Taat semua aturan, senang dalam kebenaran, bahagia melakukan kebaikan, itu kalau ruh. Sementara sebaliknya kalau syahwat atau disebut juga an-nafsu itu, ini tidak pernah diam, ini nggak pernah puas. Dia tidak akan pernah berhenti pada satu kondisi gitu. Ingin berubah lagi terus seperti itu. Ya. Jadi ini ajakannya selalu seperti itu. Kalau ini kan enggak, ini taat gitu segala macam. Kalau ini tidak pernah puas. Sudah sampai Nabi menggambarkan begini, kalau seorang manusia dikasih oleh Allah satu gunung emas gitu ya, gunung emas ini belum dikelola dengan baik, dia sudah mikir dapat gunung emas yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itulah syahwat. Jadi syahwat penting nggak dalam hidup? Penting juga. Apa yang ada di depan saya ini, ada HP di depan saya, ini kan produk syahwat juga. Jadi syahwat itu seperti itu. Nah, di mana diwadahin syahwat itu? Kita mengenal kalau di perusahaan ada Research and Development ya, kalau di negeri ini ada BRIN ya, Badan Riset Nasional. Itu sebetulnya tempat untuk menampung syahwat-syahwat manusia. Berupa? Iya, yang tidak pernah puas itu, yang selalu ingin berubah terus seperti itu. Hari ini kita mikrofon yang seperti ini. Dulu mikrofon kayak gimana? Kan ini mengalami perkembangan yang amat sangat luar biasa. Sekarang udah ada kecil, sensitif lagi. Semakin hari semakin canggih. HP ini berubah setiap bulan kan bentuknya. Saya baru beri 2 bulan lalu sudah kelewat lagi. Sudah muncul yang barunya berapa lagi. Laptop pun sama seperti itu. Pakaian pun seperti itu. Itulah produk syahwat. Jadi syahwat itu penting. Hanya kalau syahwat tidak ada kendali dari ruh, bahaya. Makanya Allah sandingkan ruh. Untuk apa? Untuk kendalikan syahwat ini. Nah, ruh ini kalau dia kuat, insya Allah dia mengendalikan syahwat. Maka perkembangan sehebat apapun akan terkendali. Pasti akan mengarah kepada manfaat yang maslahat untuk orang banyak, jadi kebaikan untuk manusia yang banyak. Jadi hasil karyanya tuh selalu hal-hal yang manfaat kalau syahwatnya dikendalikan oleh ruh. Kalau itu pun ruhnya kuat. Maka dari itu ini berpengaruh nanti. Kalau ruhnya kuat, lebih kuat daripada syahwat, maka hati yang ada di sini tempat nyimpannya akan sehat. Jadi yang jadi pengontrol itu ruh atau hatinya jadinya? Ya, jadi hati itu tempatnya ruh dan syahwat tadi. Jadi kalau misalkan ruhnya mampu mengendalikan syahwatnya, maka si hati ini bakal sehat. Karena akan tenang, akan taat, sehebat apapun perkembangan, kemajuan akan membawa kepada hal yang positif. Itulah hatinya jadi sehat makanya. Kalau hati sehat, amal perbuatannya sehat. Karya-karya yang diciptakannya pun sehat. Selalu banyak kebaikan, baik kepada kebenaran, taat pada aturan. Itu kalau ruhnya kuat mengendalikan syahwat, maka hati manusia akan sehat. Nah sekarang kalau untuk menjaga, kan kalau bicara sehat pasti kadang ada sakitnya gitu. Bahkan ada yang habis sakit biasanya habis itu mati begitu ya. Umumnya begitu. Nah, bagaimana kita kemudian menjaga kesehatan hati itu, Ustaz? Nah, bagaimana supaya dia tetap sehat? Ya, berarti ruhnya harus kuat. Harus dikuatkan. Maka dari itu saum Ramadan ini sebetulnya ini makanan ruh. Salat kita makanan ruh. Jadi ruh ini akan semakin kuat dengan saum ini. Dia dilatih, kan dilatih taat tadi. Bawaan ruh kan taat. Nah, supaya terus dikuatkan ketaatannya itu sehingga ruh ini akhirnya menjadi kuat dan dia bisa mengendalikan syahwat. Kalau demikian, hatinya jadi sehat. Nah, saum ini sebetulnya itu makanan ruh supaya ruh kita kuat dan bisa mengendalikan syahwat, supaya hatinya sehat. Siap. Mungkin agak diperkuat lagi saja karena kadang-kadang saya tuh suka berpikir hati ini apakah jadi dampak dari sesuatu yang lain tadi mungkin ruh atau menjadi sebab gitu kan, ada yang seolah hati kayak tadi ya, hati itu sehat maka amal jadi sehat juga begitu. Hati bersih maka amal juga bersih. Artinya kan berarti hati menjadi sebab amal itu menjadi bersih. Nah, kalau tadi hati dengan ruh tadi
saat hati itu ingin sehat, maka amalnya juga harus baik begitu. Nah, ruhnya harus kuat. Nah, ini pemahamannya menjadi hati sehat karena ruh yang sehat atau hati sehat menyebabkan ruh yang sehat. Ya, jadi intinya sebetulnya di dalam hati itu ada ruh dan syahwat. Di hati itu ada ruh dan syahwat. Jadi intinya kalau misalnya si ruhnya yang ada diwadahi di hati itu lebih kuat, maka dia akan mengendalikan syahwat sehingga si hati ini jadi aman, tidak akan rusak. Nah nanti sebaliknya, ketika syahwat mengendalikan ruh, ini yang bahaya. Maka hatinya itu akan mati nanti, rusak dia. Maka amalnya pun rusak, karya yang diciptakannya pun rusak semua. Siap. Itu kalau sudah mati. Nah, jadi kalau sehat, ininya kuat, ruhnya bisa kendali dengan syahwatnya, maka hati ini akan sehat, aman dia. Masya Allah. Gitu, Siap. sebetulnya. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Ustadz ya. Nah, sahabat Filah Anas Indonesia Channel dimanapun berada, kita sudah bahas terkait dengan hati yang sehat ya. Hati yang sehat itu ternyata dipengaruhi oleh ruh kita yang baik. Ruh kita yang sehat itu dari mana? Dari amal, begitu ya. Tadi mungkin saya sedikit simpulkan, hati itu menjadi wadah di mana ada ruh dan juga ada syahwat, begitu ya. Saat ruh ini bergolak, ruh ini menjadi pengendali syahwat, maka hati ini menjadi sehat. Hati ini sehat, maka amal kita jadi sehat, berarti kurang lebih begitu ya. Nah, tadi bisa jadi kemungkinannya kalau ruhnya lemah, maka mungkin yang syahwatnya yang kuat sehingga hatinya menjadi sakit ataupun mati. Nah, gimana nih caranya? Atau kita akan ulas lagi lebih dalam terkait hati yang mati itu kayak gimana, yang sakit itu seperti apa? Bisa nggak sih sembuhin atau menghidupkan lagi hati yang mati dan yang sakit? Kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah bersama guru kita lagi dan bersama Anas Indonesia Channel. Tetap di Anas Indonesia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.